Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Yolanda Sari, NPM 2001042009 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas B semester 1. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya mata kuliah Fikih Ibadah, dosen pengampu Bapak Nurianto SAG MPDI. Nomor 1. Uraikan alasan sholat sunnah lebih utama di rumah, sedangkan sholat wajib harus ke masjid. Lengkapi dengan hadisnya. Sholat seseorang di rumahnya lebih utama dibandingkan sholatnya di masjidku ini, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Abu Daud. Kata sholat yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah sholat sunnah, sedangkan lafaz masjidku merajuk pada Masjid Nabawi. Menurut Abu At-Taib Muhammad Samsul Haq Azim Al-Abadi dalam Aunul Ma'bud, Syarh Sunan Abu Daud menyatakan, dalam sholat sunnah di rumah lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada di masjid, kecuali sholat sunnah yang memang lebih dianjurkan berjamaah, seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat gerhana dan sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan, atau sholat yang dikhususkan. Dari Zaid bin Tasbit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat maktubah. Sholat sunnah di rumah juga bisa menjadi sebab keberkahan. Rahmat Allah bersama malaikat turun ke dalam rumah tersebut. Juga bisa menjauhkannya dari syaitan. Rumah yang tidak pernah digunakan beribadah diumpamakan sebagai kuburan. Dengan mendirikan sholat sunnah, seseorang telah menjadikan rumahnya bernilai dan lebih hidup. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah sebagian dari sholat kalian ada di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan ia sebagai kuburan. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, sebagian ulama mengartikan hadis ini sebagai anjuran sholat sunnah di rumah, sekaligus himbauan agar tidak menyertakan diri sebagai orang mati yang tidak melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tak pernah disebut nama Allah di dalamnya, seperti yang hidup dan mati. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan sholat wajib, sungguh aku benar-benar berniat untuk memerintahkan orang-orang sholat di masjid, kemudian memerintahkan seseorang untuk menjadi imam. Lalu aku bersama beberapa orang pergi membawa kayu bakar menuju rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Lalu aku bakar rumahnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Maka menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib dilaksanakan di masjid, kecuali seseorang itu sedang uzur. 2. Rukun sholat ada 18, diringkas menjadi 3, sebutkan rukun tersebut. Yang pertama, qalbi, adalah rukun sholat yang dikerjakan oleh hati, meliputi niat dan tertib. Yang kedua, qauli, ialah rukun sholat yang dilakukan dengan mengucapkan, yang pertama, takbiratul ikhram, yaitu membaca Allahu Akbar. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Yang keempat, membaca sholawat Nabi. Dan yang kelima, mengucapkan salam. Yang ketiga, fi'li, adalah rukun sholat yang dilakukan dengan perbuatan. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, ruku. Yang ketiga, i'tidal. Yang keempat, sujud. Yang kelima, duduk di antara dua sujud. Dan yang keenam, duduk pada tasyahud akhir. 3. Sholat wajib 5 waktu yang pernah kita tinggalkan, sengaja ataupun tidak disengaja, itu wajib kita qadha. Bacakan hadisnya dan bagaimana cara mengqadhonya. Sesungguhnya ketiduran bukan termasuk menyia-nyiakan sholat. Yang disebut menyia-nyiakan sholat adalah mereka yang menunda sholat hingga masuk waktu sholat berikutnya. Siapa yang ketiduran hingga telat sholat, maka hendaknya dia mengerjakan ketika bangun. Hadis riwayat Muslim. Niat mengqadha sholat subuh. Usolli fardhu subhi ra'ataini mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengerjakan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat serta qadha karena Allah lillahi ta'ala.
Niat mengqadha sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'ati mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengerjakan sholat fardu zuhur sebanyak 4 rakaat dengan menghadap kiblat serta qada karena Allah lillahi ta'ala. Niat mengqadha sholat asar. Usolli fardhu azri arba'ati mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengerjakan sholat fardu asar sebanyak 4 rakaat dengan menghadap kiblat serta qada karena Allah lillahi ta'ala. Niat mengqadha sholat maghrib. Usolli fardhu maghribi salasa ra'ataini mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat mengerjakan sholat fardu maghrib sebanyak 3 rakaat dengan menghadap kiblat serta qada karena Allah lillahi ta'ala. Niat mengqadha sholat isya. Usolli fardhu isya'i arba'ati mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mengerjakan sholat fardu isya sebanyak 4 rakaat dengan menghadap kiblat serta qada karena Allah lillahi ta'ala. Gerakan dalam tata cara mengqadha sholat fardu yaitu sama persis seperti sholat yang ditinggalkan. Contohnya seperti sholat subuh yaitu 2 rakaat. Ketika mengqadhanya yaitu sama dengan bacaannya sama, hanya berbeda di niatnya saja. 4. Sebutkan rukun nikah dan apa yang dimaksud dengan kufu dalam menikah. Yang pertama, yaitu mempelai pria dan wanita beragama Islam. Yang kedua, laki-laki bukan mahram bagi calon istri. Yang ketiga, wali akad nikah dari perempuan. Dalam hal ini, ayah si perempuan jika ayahnya sudah meninggal, bisa diwakilkan ke kerabat terdekat perempuan dari pihak laki-laki, seperti kakek, paman, atau saudara laki-laki. Jika tak punya ayah, maka bisa diwakilkan oleh wali hakim. Yang keempat, tidak sedang ihram. Nabi Muhammad bersabda, seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima yaitu pernikahan tidak di atas paksaan. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan kufu dalam menikah. Kufu atau kafa'ah artinya adalah sepadanan. Sepadanan yang dimaksud dalam kufu atau kafa'ah ini adalah calon suami dan calon istri yang akan menikah dan membina rumah tangga. Istilah kufu ini muncul dalam beberapa hadis berupa nasihat dari Rasulullah untuk segera menikah atau menikahkan muslimah yang telah menemukan calon suami yang sekufu. Di antara hadis-hadis tersebut, yang paling baik sanadnya adalah riwayat At-Tirmizi yang telah dihasankan oleh Al-Albani. Wahai Ali, ada 3 perkara, jangan kau tunda. Pelaksanaannya, sholat apabila telah tiba waktunya, jenazah apabila telah siap penguburannya, dan wanita apabila telah menemukan jodohnya yang sekufu atau sepadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.